Masih bersama kami di Presisi Siang. Calon Presiden dari Partai Republik, Donald Trump, dan Capres dari Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris, saling serang untuk menarik perhatian pemilih yang belum memutuskan pilihan di negara bagian penentu. Persaingan ini diperkirakan akan terus memanas dengan pemilu AS yang semakin dekat. Berikut laporan Valdia Baraputri dari VOA. Dengan pemilihan umum AS kurang dari 100 hari lagi, calon presiden dari Partai Republik Donald Trump meningkatkan serangannya terhadap calon presiden dari Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris saat kampanye di St. Cloud, Minnesota. A new fighter, we have a new victim now, Kamala. We have a new victim. We have a brand new victim. And honestly, she's a radical left lunatic. Harris membalas Trump saat berkampanye di Pittsfield, Massachusetts. And you may have noticed Donald Trump has been resorting to some wild lies about my record, and some of what he and his running mate are saying, well, it's just plain weird. Tim kampanye Harris mengatakan mantan jaksa penuntut tersebut telah mengumpulkan 200 juta dolar AS sekitar 3,2 triliun rupiah sejak mendapat dukungan Presiden Joe Biden. 66% berasal dari donatur yang baru pertama kali menyumbang. Gubernur New Hampshire Chris Sununu, seorang tokoh Partai Republik, memperkirakan masa bulan madu Harris akan mereda dalam kurun 30 hari. Ia menyarankan pasangan Trump J.D. Vance untuk tetap berpegang pada kebijakan daripada menggunakan serangan personal. Stick to what's driving anxiety. People have anxiety right now because they can't pay their bills. They have anxiety because they don't feel safe in their homes or in their communities. Those are the things that will drive them to go make a vote for Trump in November. Gubernur Maryland Wes Moore, seorang tokoh Partai Demokrat, mengatakan ia yakin visi Harris untuk masa depan akan membantunya memenangkan suara pemilih yang belum membuat keputusan di negara-negara bagian yang menjadi penentu. I think what people are saying now is we can finally have a conversation about the choice that people have in this election. That people see that it's not just that democracy is on the line. It's also the fact that basic values of how we think about economic freedoms are on the line. Paslon Partai Republik dan Capres Partai Demokrat sibuk berkampanye di negara-negara bagian kompetitif dan penentu. Kamala Harris berkampanye di negara bagian Georgia yang merupakan kantong Partai Republik, namun pada 2020 beralih mendukung Demokrat. Sementara Trump berkampanye di negara bagian Pennsylvania yang relatif aman bagi Demokrat, namun pada 2016 mendukung Trump. Bila Trump juga membagi kampanyenya dengan cawapresnya, Senator J.D. Vance, Harris belum mengumumkan cawapresnya, yang menurut analis mestinya jadi pendamping yang bisa saling melengkapi. Geographically is often the way it's done. She's from the West Coast, so let's choose someone from the Midwest who can bring votes that she might not otherwise get. Trump balanced the ticket with someone who was much younger than he was. Pilihan cawapres Harris kemungkinan besar telah diumumkan sebelum konvensi nasional Partai Demokrat di Chicago mulai 19 Agustus. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Negara bagian Washington di AS tahun lalu mengeluarkan $815.000 atau sekitar 13 miliar rupiah untuk membersihkan grafiti di tempat-tempat publik. Grafiti ini sering berada di tempat yang sulit dijangkau regu pembersih, tapi kini ada solusi baru, yakni memanfaatkan drone dengan penyemprot cat. Kita simak laporan Helmi Johannes dari VOA. Di sepanjang jalan raya negara bagian Washington, ada pertempuran terus-menerus antara para pembuat grafiti dan kru transportasi yang bertugas membersihkan grafiti. Sometimes when I see graffiti and where they've gotten it, I wonder how they got there. I saw the waste of resources and the challenges of sending my employees up to, walk on very steep embankments, sometimes needing fall protection. Supervisor kru pemeliharaan Mike Goger yang punya latar belakang penerbangan mulai mencari solusi. There's got to be somebody out there probably making a drone that will spray paint. Aqualine Drones bersedia menerima tantangan itu. Perusahaan asal Connecticut ini menghususkan diri pada drone yang dipakai membersihkan jendela pencakar langit. Untuk membersihkan grafiti, Aqualine menciptakan prototipe drone dengan penyemprot cat penutup grafiti. Menurut pejabat transportasi, hanya perlu 2 orang untuk melakukan pekerjaan ini dibanding 6 pekerja yang dulu dibutuhkan membersihkan grafiti.
This is a tethered drone. On the backside there, you can see a port that a standard paint sprayer hose will hook to. You can feed it as much hose as you wish. We have one person at the controls, and somebody's in charge of just monitoring the paints because the aircraft's up there flying. As this bucket becomes low or empty, we have a person assigned to swap it out so we can keep painting as long as we have battery life. Negara bagian Washington menghabiskan $815.000 untuk membersihkan sekitar 65.000 meter persegi grafiti tahun lalu, sehingga mendorong DPRD negara bagian itu menyetujui RUU yang mengalokasikan dana sebesar $1 juta untuk mengembangkan cara baru seperti ini. We'll never stop graffiti. It goes way, way, way back, thousands of years. But I think this bill will allow us at least to get in front of it, clean it up. Mengerahkan drone lebih cepat dan murah dan dapat mengecat permukaan yang luas. Tim drone Departemen Transportasi Washington ini akan mengajukan laporan tentang inisiatif ini pada akhir tahun. Menurut Mike, meski penghematan biaya merupakan bonus, pencapaian sesungguhnya adalah membuat pekerjaan para kru pembersih ini menjadi lebih aman. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Aibtu Ruslan, seorang Babin Kamtipmas Kelurahan Dangerako, Polres Palopo mengabaikan hari liburnya dengan tetap bertugas membantu salah satu warga. Informasinya setelah jeda berikut.